Tahan Pak, ini Pak. Oke, bisa lihat. Sebelah kiri Pak. Cukup. Ini surat kuasa ada satu lagi ya, ada dua. Saya mau wakilin dua ya. Tahan Pak. Nah, ini permohonan perlindungan hukum atas tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum hakim ya. Kayak gimana Pak, bisa diceritakan Pak pelanggaran Oh, oknum hakimnya? oh gitu, iya iya, Pak. Iya iya. Maksud kami ke komisi judisial ini adalah kami mewakilin dua pemegang saham dari Waskita Beton Prekes. Itu adalah BUMN yang ada sengketa dengan namanya Badan Usaha Milik Daerah Bank DKI. Di sini bisa dilihat tembusannya kami langsung ke semua HAM instansi ya, dengan Bawas kepada langsung ke mana Badan Pemeriksa Keuangan, kami juga tembuskan ke KPK, kami juga tembuskan ke Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus sama Bariskim, kami juga tembuskan langsung ke Ketua Komisi 3 DPR RI dan Komisi 6 DPR RI yang kita akan hearing kemudian nanti setelah ini. Permasalahan pokoknya ini bukti-buktinya yang kita bawa ya, semuanya di sini, termasuk putusan-putusan pengadilan. Yang saya ingin jelaskan, pertama sebetulnya ini adalah sengketa Waskita Beton Prekes WBP itu telah dilaporkan atau diadukan ke Pengadilan Niaga PKPU dan sudah putus di PKPU dengan jalan perdamaian antara para termohon sama para vendor, yang mana putusannya, amar putusannya ini dituangkan dalam akte perdamaian nomor 67. Bank DKI dari 400 vendor yang kira-kira yang menghadiri gugatan PKPU ini, ada kurang lebih 8% termasuk Bank DKI yang tidak setuju. Tapi karena suaranya adalah suara terbanyak sama majelis pengadilan niaga, diputus dikabulkan PKPU-nya. Bank DKI kemudian mengajukan namanya kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Nah, karena ini sifatnya perdamaian, tidak ada namanya upaya peninjauan kembali lagi. Berarti sudah inkrah, sudah tidak ada cerita apa lagi. Bank DKI tidak terima dengan kasus ini. Dia berupaya mencari celah hukum. Dia coba mengajukan gugatan namanya perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ditolak karena ini adalah kompetensi absolut. Tidak mungkin bisa diterima karena ini sudah diputus sama Pengadilan Niaga. Dengan demikian, setelah gagal tidak bisa di Jakarta Pusat, mereka berusaha mengajukan ke Pengadilan Jakarta Timur. Nah, disinilah yang kita curiga. Karena waktu masuk ke Jakarta Timur, seharusnya kan ditolak seperti Jakarta Pusat. Karena peradilan umum kan tidak boleh intervensi atau ikut campur dalam putusan peradilan niaga. Nah, tapi ternyata di sana tuh mulus diterima dengan alasan bahwa yang diproses itu adalah soal namanya akte perdamaian nomor 67. Harus tahu, akte perdamaian itu adalah salinan dari putusan. Daripada itu kan tidak mungkin bisa. Nah, waktu sidang itu terjadi sesuatu hal yang mencurigakan, terlalu memihak. Seperti contoh, tergugat itu dibentak-bentak, kan gitu kan. Kemudian terduga minta tunda sidang yang diizinkan. Kemudian menggunakan ahli, saksi ahli, tetapi yang tidak ada riwayat hidup. Saksi ahli itu kan harus punya riwayat hidup, punya surat penunjukan daripada universitas, kan harus punya karya ilmiah minimum, harus pernah sidang berapa kali dan sebagainya. Ini sama sekali nggak ada, tapi disumpah. Kan? Dan
Dan putusannya pengadilan negeri ini yang aneh, membatalkan akte perdamaian, memerintahkan bahwa supaya WBP itu untuk membayar hutangnya. Berarti kan mencampurin urusannya peradilan niaga. Nah, di manalah sekarang negara Indonesia ini terjadi kericuhan. Jadi setiap pengadilan merasa dirinya itu berwenang, yang kita tidak inginkan. Nah, bagaimana proses lebih lanjut nanti kita harapkan ya bagaimana nanti setelah kita laporkan ke KJ. Dari sini kan kita bukan laporan ya, kita hanya permohonan perlindungan hukum atas tindakan tercela yang dilakukan oknum hakim. Ada indikasi hakimnya masuk angin, Pak? Kami tidak bisa memberikan prediksi ya. Tetapi biasanya dugaan dengan adanya sesuatu kejanggalan itu biasanya kan diduga adanya faktor-faktor X. Yang itulah tugas daripada nanti KPK, tugas daripada Jampitsus, dari Barreskrim, termasuk dari KJ untuk memeriksa. Tapi yang jelas perilaku daripada majelis hakim termasuk panitranya ini adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ya. Poin-poin apa aja Pak yang dilaporkan ke KY, Pak? Banyak itu, nanti saya bisa berikan ya. Ini nanti saya suruh fotokopi, saya supaya kasihkan mereka. Gitu ya. Pak, selain pernyataan tercela yang diduga dilakukan oleh hakim ini, putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu ada rencana untuk digugat kembali atau gimana? Sudah dibanding. Sekarang sedang dalam tahap mau dikirimkan ke pengadilan tinggi. Tapi bukan masalah soal banding atau tidak ya, tapi perilaku daripada oknum hakim ini yang saya tidak suka. Karena bagaimana akan terjadi Indonesia ini kalau semua hakimnya itu suka ngawur langsung main nabrak. Itu yang perlu diperhatikan ya. Nanti setelah kita laporkan nanti saya sampaikan lagi. Ini bukti tanda terimanya ya. Kan Pak, sini Pak. Jadi hasilnya itu 12 hari itu akan ditentukan ini diproses lebih lanjut atau tidak karena mereka ada verifikasi. Yang perlu saya tambahkan di sini kan ya. Jadi hakim-hakim itu sudah terang-terangan melanggar namanya disindependensi. Ya, asas hukum disindependensi. Artinya suatu perkara tidak boleh diperiksa oleh dua badan hukum yang berbeda. Kan gitu, apalagi mencampuri urusan. Mereka itu juga melanggar kompetensi absolut. Karena pengadilan negeri bagaimana bisa membatalkan putusan pengadilan niaga. Itu yang sangat tidak dibenarkan.